Hada berkenaan dengan kehidupan di dunia, ya, yang terletak kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau demikian, seseorang yang hidup di dunia dalam keadaan ingin melakukan ketaatan kepada Allah tidak akan luput daripada cabaran dan dugaan. Baik itu igra'at, yakni tipuan keduniaan, kemegahan, kebendaan, pangkat, jawatan, sanjungan, populariti, publicity, macam-macam lah yang ingin dicapai oleh seseorang, yang dengannya seseorang akan merasa gembira. Orang yang meletakkan kegembiraannya pada kebendaan, maka dia akan seronok bila mana dapat kebendaan itu. Yang meletakkan kegembiraannya dan kebahagiaannya kepada populariti, maka dia akan seronok bila mana jadi seorang yang masyhur. Yang kebahagiaannya diletakkan kepada kedudukan dan pangkat, bila mana dia dapat itu maka akan merasa dirinya bahagia. Dan sebaliknya, bila mana tidak dapat maka akan dilihat dirinya sebagai seorang yang yang tidak bahagia, susah, dan tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan. Kalau mereka mengetahui hakikat kebahagiaan pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulnya, maka tidaklah boleh dibandingkan kebahagiaan hidup taat kepada Allah dan Rasulnya dengan kebahagiaan orang yang menginginkan kebendaan, kedudukan, tahta, dan seumpamanya. Disebabkan letak kebahagiaan sebenarnya adalah terletak di dalam hati seseorang. Olehada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tipu muslihat, orang-orang yang di dunia mencari kebahagiaan, umpama tipu muslihat yang ditunjukkan oleh Dajjal. Yani supaya kita tidak tertipu dalam hidup di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan. Katanya Dajjal di antara fitnah yang dijadikan pada fitnah yang paling besar dengan keluarnya Dajjal nanti adalah Dajjal memiliki surga dan neraka tersendiri. Sehingga orang yang beriman kepada Dajjal akan dimasukkan surganya Dajjal. Yang tidak beriman kepada Dajjal akan dimasukkan nerakanya Dajjal. Kata baginda Rasulullah nak memberitahukan kepada kita bagaimana pada kebatilan, pada kemungkaran tidak ada kenikmatan, tidak ada kebahagiaan. Katanya bila mana kamu dihadapkan, yakni akan dicampakkan ke nerakanya Dajjal, maka fa innahu nahrun adzbun barid. Nerakanya Dajjal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sungai jernih dan sejuk. Gambaran kita neraka, api. Orang kena bakar. Tetapi Nabi mengatakan nahrun adzbun barid. Yani itu sungai, airnya jernih dan sejuk. Yani kalau dicampakkan ke nerakanya Dajjal nampak sejuk, akan merasa senang. Yang dimasukkan ke dalam surganya Dajjal akan merasa kepanasan. Di sini digambarkan bagaimana orang ramai tertipu dengan zahir, dengan hal-hal yang lahiriah sahaja, tanpa melihat di sebalik apa yang dinampak itu nampak indah, tapi di sebaliknya adalah satu kebinasaan baginya. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang menipu, yang orang kalau terbawa dengan tipu muslihat keduniaan, umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Bila mana orang terbawa dengan tipu muslihatnya dunia, maka dia akan terbawa seperti mana orang-orang beriman kepada Dajjal. Nampak beriman kepada Dajjal akan mendapatkan surganya Dajjal, ternyata surganya neraka.
Tapi bila mana taat kepada Allah, tidak taat kepada Dajjal, walaupun dicapakan kepada nerakanya Dajjal, ternyata di dalam nerakanya Dajjal adalah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak tertipu dengan hal-hal yang bersifat kebendaan atau bersifat keduniaan.